Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, eee, baru ada 21 yang gabung. Oke, masih suasana lebaran ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf juga nih, jadi ada kelas pengganti kita di hari Minggu, mengganggu waktu weekend-nya teman-teman. Eee, karena kita udah mengejar TS ya. Sebetulnya materinya itu sampai di, permodelan trafo. Jadi yang sampai yang hari ini. Oke, mungkin langsung saja ya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya untuk langsung share screen ya. Oke, apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Sudah. Bu. Oke, jadi, eee siang ini kita akan coba untuk ke latihan soal, nanti juga akan ada, mungkin saya selipkan teori-teori ya untuk, pengerjaan soalnya. Jadi kita kalau fokus ke tipe-tipe soal yang akan langsung keluar di UTS gitu ya, gitu. Nah, ini mungkin, sedikit, teori ya mengenai trafo ideal. Saya yakin pasti teman-teman juga sebetulnya sudah paham ini, cuma kita, refresh saja ya. Jadi, mengenai trafo ideal, di sini adalah ada 2 konsep yang kita terapkan. Yang pertama adalah nilai reluktansi dari inti besinya sama dengan nol. Reluktansi itu adalah, kemampuan dari inti besi untuk menghambat aliran medan magnet gitu ya, atau flux, sorry. Nah, jadi reluktansi inti besinya sama dengan nol. Sehingga MMF primernya sama dengan MMF sekunder, atau bisa juga kita asumsikan bahwa flux itu yang ada di kumparan primer seluruhnya mengalir melalui inti besi ke kumparan sekunder, tidak ada yang terbuang fluksnya. Kemudian untuk trafo ideal, konsep yang kedua adalah susut akibat belitan dan inti besinya nol, sehingga daya pada sisi primer dan sekundernya itu sama besarnya, gitu. Maka di sini kita bisa turunkan, persamaan untuk tegangan dan arusnya, ya. Di mana, untuk trafo ideal ini, perbandingan tegangan primer dengan sekunder sebanding dengan perbandingan lilitannya antara primer dan sekunder. Ya, atau disimbolkan perbandingan itu dengan A ya. Jadi perbandingan antara lilitan primer dan sekunder itu A. Kalau untuk tegangan dia sebanding, kalau untuk arus dia berbanding terbalik, sehingga di sininya menjadi 1/A. Itu refresh saja. Sehingga, untuk impedansinya kita bisa turunkan dari 2 persamaan tegangan dan arus tersebut, ya. Impedansi sekunder dilihat dari sisi primer, maka menjadi Z2, ini duanya maksudnya adalah sekunder ya, maka kita masukkan persamaannya. Jadi kalau misalnya kita di sini
tekankan dari sini, P1 per E2 sama dengan N1 per N2 gitu ya, sama dengan A. Nah, maka ini kan P1 per V2 dari sini ya. Maka kalau kita lihat V2, kita lihat dari yang ini, V2 maka akan sama dengan N2 per N1 V1 kan gitu ya. Maka V2-nya ini kita substitusikan dengan ini. Menjadi N2 per N1 V1. Nah, sedangkan persamaan arusnya, kita bisa lihat dari yang kedua ini kan berarti N1 kali I1 sama dengan N2 dikali I2. Nah, maka I1 per I2 sama dengan N2 per N1 sama dengan 1 per A. Ini yang ini. Nah, sehingga kalau kita mau tuliskan I2, maka I2 sama dengan N1 per N2 I1. Nah, ini yang kita substitusikan. I2 ini ke sini. Sehingga kalau ini kita bagi, maka ini naik ke atas ya. Jadi dibalik, maka menjadi kuadrat. Kemudian V1 per I1 sama dengan Z1. Z1 itu adalah impedansi jika dilihat dari impedansi sisi primer. Ya. Sehingga kalau impedansi sekunder dilihat dari sisi primer, maka nilainya 1 per A kuadrat Z1. Tuh. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan ya. Boleh diinterupsi saja. Dan kita langsung ke contoh soal untuk trafo ideal. Nah, di sini sebuah trafo satu fasa dengan N primer 2000. Maka kita tulis dulu apa yang diketahui. Berarti trafo satu fasa ya. N1 sama dengan 2000. Apalagi yang diketahui N2 500 ya. Kemudian R1 sama dengan 2 ohm. R2 sama dengan 0,125 ohm. X1 sama dengan 8 ohm. X2 0,5 ohm. Kemudian Z2 atau Z dari sisi bebannya itu adalah 12 ohm. Nah, kemudian yang ditanya adalah nilai V2 ya. Nah, di sini kita bisa hitung perbandingan antara lilitan primer dengan sekunder. Berarti N1 dibagi N2 ya. 2000 dibagi 500 sama dengan 4. Nah, 4 ini kan berarti kalau yang sebanding dengan lilitan itu kan tegangan ya. Maka V1 per V2. Maka kita bisa hitung V2-nya sama dengan, P1-nya sama dengan 4 P2 gitu ya. Nah, kemudian dari impedansi yang diketahui. Nah, jadi impedansi di sisi primer dan sekunder, dia kan terdiri dari resistansi dan reaktansinya ya.
Jadi kita jumlahkan dulu. Dia menjadi suatu penjumlahan. Misalnya untuk di primer saya, tuliskan dengan R besar ya. Jadi resistansi di sisi primer itu sama dengan resistansi di sisi primer itu sendiri ditambah dengan resistansi dari R2 kalau dilihat dari sisi primer, maka harus dikalikan dengan A kuadrat ya, gitu. Jadi R1 besar itu adalah nilai resistansi yang dirasakan total di kumparan primer, gitu. Adalah penjumlahan dari resistansi kumparan primer itu sendiri dengan kumparan sekunder kalau dilakukan pengukuran dari sisi primer, gitu. Sehingga harus dikalikan dengan A kuadrat. Ya. Nah, maka ini tinggal dijumlah saja. R-nya berarti 2 ohm ya, 2 ohm ditambah 4 kuadrat kali 0,125 ohm. Berapa? Ada yang pegang kalkulator? 4, Bu. 4 ya. 4 ohm. Kemudian untuk reaktansinya, berarti ini saya tulis dengan X besar ya, sama dengan X1 tambah A kuadrat X2. Masukkan angkanya 8 ohm ditambah 4 kuadrat kali 0,5 ohm. Kalau saya salah memasukkan angka, boleh dikoreksi ya. Ini hasilnya adalah 16, Bu. 16 ohm. Nah, sehingga kita tahu bahwa nilai impedansi di sisi primernya adalah, berarti kan R1 ditambah JX1 ya, ya bilangan kompleks. Akan menjadi 4 plus J16 ohm. Gitu. Nah, bagaimana dengan impedansi bebannya? Ini kan baru dari sini ya. Maka menjadi dari sini menjadi ini. Nah, untuk impedansi bebannya, ini kan dari sisi sekunder, kita harus menghitungnya dari sisi primer. Maka impedansi beban jika dilihat dari sisi sekunder. Sorry, kebalik, sisi primer. Nah, maka Z-nya dari sisi primer berarti dia akan berubah jadi Z1 ya. Z1-nya itu adalah kita anggapnya Z2 aksen ya. Z2 yang sudah transfer ke sisi primer. Itu. Jadi sama dengan Z2 dikali A kuadrat. Nah, maka 12 ohm dikali 4 kuadrat ya. Dengan 192 ohm. Oke, maka kita bisa menghitung nilai I1 ya. I1. I1 sama dengan P1 dibagi Z1.
P-nya berapa tadi? 1.200 ya? 1.200 sudut 0 volt dibagi Z1-nya 4 plus 16. C16 ohm ditambah 192 ohm. Gitu. Ini tinggal dihitung menggunakan kalkulator saintifik, menggunakan mode kompleks. Hasilnya adalah, mau dikoreksi kalau salah ya, 6,1 sudut min 4 derajat ampere. Oke. Sehingga kalau kita punya I1 Z1 sama dengan V1, maka I1 kali Z1 sama dengan A kali V2, V1 itu kan A kali V2 ya. Ya. Atau 4 kali V2 dari sini. Nah, maka V2-nya itu sama dengan I1 kali Z1 per A. Sama dengan I-nya dimasukkan 6,1 sudut min 4 derajat ampere kali Z1-nya adalah 192 ohm dibagi 4. Hingga hasilnya adalah 292,9 sudut min 4 derajat volt. Ada pertanyaan sampai sini? Ini di materi yang trafo 1 fase, masih trafo 1 fase. Bertanya, Ya. apakah yang untuk menentukan V2 ini apakah tidak bisa langsung menggunakan yang ini rumus yang di atas ini Bu, yang V1 sama dengan 4 V2, jadi V2 sama dengan V1 per 4, apakah tidak bisa seperti itu? Karena di sini ada resistansi beban yang harus kita perhitungkan ya. Itu. Kalau Baiklah. ya. Jadi kita harus memperhitungkan nilai resistansi dari beban dan juga nilai resistansi dari resistansi dan reaktansi dari trafo itu sendiri. Itu. Karena nilai reaktansinya itu kan dia kompleks ya, bilangan kompleks, maka akan pengaruh ke sudut dari tegangannya, sudut di tegangan sekunder, karena dia merupakan bilangan kompleks. Kita lanjut ya. Nah, ini juga saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah familiar ya dengan sistem per unit, di mana kalau misalnya kita melakukan simulasi di silent maupun di etap itu semua kita masukkan impedansinya dalam satuan per unit. Nah, kelebihannya apa dari per unit?
nanti kita akan mengeliminasi trafo sebetulnya. Jadi nilai per unitnya akan sama baik dilihat dari sisi tegangan tinggi maupun tegangan rendahnya, di sisi primer atau sekundernya. Karena kalau kita lihat menggunakan satuan ohm, itu akan beda, tergantung dari perbandingan lilitannya, seperti yang sebelumnya kita hitung ya. Jadi kalau ada beban, misalnya tadi beban 12 ohm, itu di sisi sekundernya dia terukur 12 ohm, tapi kalau kita melakukan pengukuran di sisi primer, maka dia harus dikalikan dengan 4 kuadrat, yaitu 192 ohm, jadi berbeda. Nah, tapi kalau kita menghitung dalam per unit, itu nilainya akan sama, baik di sisi tegangan tinggi maupun sisi tegangan rendah. Nanti kita akan buktikan ya, di contoh soal dengan perhitungan dan angka-angka, bahwa kalau kita masukkan dalam per unit maka hasilnya akan sama. Nah, per unit itu sendiri, per unit itu kan rumusnya Z dalam per unit itu sama dengan Z aktualnya ya, atau nilai yang sebenarnya dibagi dengan nilai base-nya, gitu. Ya, biasanya kita gunakannya sebetulnya base-nya itu adalah tegangan dan S atau kapasitas, kita biasanya menggunakan kapasitas trafonya. Itu sehingga Z base-nya kita bisa hitung dari V base kuadrat dibagi dengan kapasitas trafonya, gitu. Mungkin kita langsung ke contoh soal saja supaya lebih bisa langsung dipahami. Jadi yang pertama diketahui, kita tulis dulu ya yang diketahui di atas saja deh. Diketahui trafo satu fasa, masih trafo satu fasa. Kemudian apalagi diketahui dari tegangan ya, maka V1 sama dengan 110 volt, V2-nya 440 volt. Nah, ini nanti kita jadikan tegangan base di setiap sisi. Kemudian S-nya 2,5 kVA, kapasitas dari trafonya. Kemudian terukur memiliki reaktansi 0,0 ohm, maka ini berarti X1 ya. Karena reaktansinya dilakukan pengukuran di sisi primer. Berarti X-nya X1, yaitu 0,06 ohm. Ini masih dalam satuan ohm. Ya. Nah, ini adalah nilai aktualnya atau nilai sebenarnya, belum nilai per unitnya. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah reaktansi dalam satuan per unit apabila dan ohm apabila dilakukan dari sisi sekunder. Berarti X2 dalam satuan ohm dan per unit gitu ya. Nah, nanti kita lihat atau kita buktikan ya dengan X1 dalam satuan per unit juga. Nanti apakah nilai ini dengan ini sama atau tidak gitu ya. Karena soalnya diketahui dari sisi primer, maka kita menghitungnya urutannya dari sisi primer dulu. Kalau misalnya yang diketahui seperti yang contoh yang satu tadi ya, itu dia diketahui dari sisi bebannya, berarti dari sisi sekundernya, maka kita lakukan di sisi sekunder, kita transformasikan ke primer. Nah, ini berarti terbaliknya. Maka pengukuran di sini kebetulan untuk primernya itu LV-nya ya, atau primer. Kita hitung base-nya dulu, kita mau hitung ini dulu ya. Z base 1, berarti kan V1 kuadrat bagi S ya. V1-nya adalah 110 volt kuadrat dibagi dengan
2,5 kVA. Nah, yang perlu diingat di sini dia ada satuan K ya. Jadi harus dikali 1000. Ada yang bisa bantu hitung ini berapa? Empat 4,84 Bu. 4,84 ohm ya. Nah, maka kita bisa menghitung nilai X1 dalam satuan per unit. Ketikkan X aktual dibagi dengan Z base-nya. Aktualnya tadi 0,06 dibagi dengan 4,84. Ini ohm, ini ohm. Hasilnya adalah 0,124 PU ya. Nah, sekarang kalau pengukuran di sisi KV atau sekunder. Nah, kan kita bisa hitung tuh dari prinsip trafo ideal ya. P1 sama dengan P2. Maka V1 kuadrat per X1 sama dengan P2 kuadrat per X2. Nah, berarti kan X2-nya bisa kita hitung tuh ya. P2 per P1 kuadrat kali X1. Ya. Atau ini ada sebetulnya adalah nilai A-nya ya, perbandingan lilitannya. Nah, maka di sini 440 volt dibagi 110 volt kuadrat dikali X1-nya dalam ohm 0,06 ohm. Hasilnya adalah 0,96 ohm. Karena ini dikali 4 kuadrat ya. 4 kuadrat 16 kali 0,06. Oke. Nah, kita udah dapat nilai dalam ohmnya. Maka kita hitung sama seperti yang di sisi primer. Kita hitung base-nya. Z base di sisi 2. Maka V2 kuadrat dibagi S sama dengan 440 volt kuadrat dibagi S-nya sama ya. Nah, hasilnya adalah 77,44 ohm. Maka kita bisa hitung nilai X2 dalam satuan per unit itu sama dengan aktualnya berapa tadi? Ini ya, 0,96 ohm dibagi dengan 77,44 ohm. Yang dari sini. Gitu. Hasilnya adalah 0,124 per unit. Jadi sebetulnya ini asalkan mengerti dengan konsepnya, tinggal dimasukkan angka saja, tinggal diperlukan ketelitian untuk kita masukkan angka yang mana gitu. Nah, sini kan terlihat nih bahwa dari sisi primer sama sekunder nilai per unitnya sama ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya.
Itu untuk nilai PU-nya sepertinya saya ngitung itu 0,0124 ya, Bu? Apa salah ya, Bu? Sebentar, saya hitung ulang. 0,06 dibagi 4,84. Oh iya, iya betul. Kurang 0 ya. Iya, Bu, kurang 0. Oh iya, Bu, 0,0. saya ingin bertanya juga. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, tadi yang tadi perbedaan yang nilai yang aksen dengan yang tidak aksen itu perbedaannya di mana ya, Bu? Yang contoh yang tadi baru ingat saya. Oh yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya. Oke. Jadi sebetulnya seperti ini. Kalau ini hanya notasi saja ya. Jadi kalau Z1 yang di sini ya, itu adalah nilai impedansi dari kumparan primer. Jadi kumparan primer itu sendiri punya nilai impedansi sebesar Z1. Gitu ya. Nah, di sini kenapa saya notasikan Z1 lagi itu sebetulnya dia bukan nilai belitan, bukan nilai impedansi belitan Z1, tapi dia adalah nilai beban yang dia sebenarnya ada di sisi sekunder, tapi kalau kita lakukan pengukuran di sisi primer, dia harus dikalikan dengan A kuadrat, gitu. Jadi sebetulnya ini, makanya dibedakan Z2 aksen itu adalah nilai Z2 atau impedansi beban sisi sekunder, tapi kalau dilakukan pengukurannya di sisi primer, gitu. Maka nilainya harus dikalikan dengan A kuadrat. Nilainya 192 ohm, gitu. Karena nanti nilai ini kenapa akan pengaruh di Z1, karena dia ketika kita mau menghitung arus pada kumparan primer, itu harus dijumlah antara impedansi dari belitan itu sendiri dengan impedansi akibat beban, gitu. Jadi ini impedansi akibat beban. Nah, tapi ini adalah jangan langsung dimasukkan nilai impedansi beban 12 ohm. Karena kalau dilihatnya dari sisi primer harus dikalikan dengan A kuadrat, gitu. Bagaimana? Cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Berarti untuk yang di rumus I1 ya, V1 per Z1 itu untuk nilai Z1 itu berarti penjumlahan antara nilai Z1 itu sendiri ditambah Z2 aksen gitu ya, Bu? Iya, betul. Berarti untuk perbedaan yang nilai Z1 yang V1 per Z1, yang Z1 yang di bawah itu, dengan Z1 yang 4 plus J16 ohm itu apa, Bu, berarti, Bu? Yang sebelum Ini ditambahkan berarti Z2. bentar, Ya, bentar. maksudnya Ini sebelum berarti ditambahkan. yang dimasukkan Z2 aksen ya. Bedanya yang mana yang ditanya? Bedanya antara yang Z1 sebelum ditambahkan 192 ohm dengan yang sudah. Kan itu kan sama kan untuk variabelnya ya, Z1-nya ini sebesar 4 plus J16 ohm. Nah, untuk yang di rumus I1 itu Z1-nya itu
berasal dari nilai 4 plus J16 ohm ditambah 192 ohm. Itu apa sama variabelnya sama-sama Z1 atau bagaimana? Ya. Oh ya. Berarti penomorannya ya. Ya. Ini sebetulnya Z1 total ya. Z1 total Oh ya. gitu. Ya. Di mana Z1 totalnya itu 1 total sama dengan Z1 ditambah dengan Z2 aksen. Gitu. Oke, terima kasih koreksinya. Silahkan kalau ada lagi, saya malah ini kalau ada pertanyaan atau ada feedback saya malah senang. Gitu. Supaya sama-sama clear ya. Sudah jelas contoh yang ini? Cukup jelas, Bu. Oke. Ya, Bu, sudah mungkin bisa dilanjut, Bu. Ini kita lanjut ke ini sebetulnya sama dengan yang sebelumnya ya. Cuma sedikit lebih kompleks saja karena dia ada 2 trafo ya yang terhubung secara seri. Nah, ini parameter-parameter trafonya sudah diketahui. Kemudian di sisi C itu dia ada beban 300 ohm. Ya. Nah, jadi ada 2 trafo, trafo A dari atau kita sebutnya ini ada section A, B, C yang masing-masing terhubung dengan melalui sebuah trafo gitu ya. Nah, dari A ke B misalnya seperti ini kalau di etap ya X sama dengan 10% itu berarti sama dengan per unitnya 0,1 ya. Per unitnya 0,1. Kemudian yang ditanya, ini kan berarti dari section A dia tegangannya adalah 138 kV ya. Saya nggak tahu apakah soal ini mengindikasikan dia pembangkit, transmisi, dan distribusi atau seperti apa ya. Cuma kita main di angkanya saja. 138 kV, di sisi C-nya 69 kV. Nah, di sini perbandingannya 1:10, di sini 2:1. Kemudian diketahui lagi dari paragraf yang ini bahwa kita menggunakannya Z base-nya yang pertama itu adalah di sisi B. Ya. S base B sama dengan 10.000 kVA. Kemudian V base B sama dengan 138 kV. Nah, maka kita bisa menghitung KV base di sisi A sama sisi C dulu ya. Misalnya KV base A berarti kita lihat dari pembandingnya aja berarti tinggal 1/10 dikali KV base B. Berarti sama dengan 13,8 ya. Dan di sisi C sama dengan 1/2 kali KV base C. Yaitu 69 kV. Sama dengan tegangan nominalnya ya. Oke, nah sampai di sini yang ditanya itu kan tentukan impedansi per unit dari beban resistif sebesar 300 ohm yang berada di sisi C dan gambarlah sirkuit ekivalen trafo. Nah, berarti karena yang diketahui itu dari sisi C, kita hitungnya dari sisi C. Gitu. Ya.
Nah, kita hitung dulu Z base C. Berarti kan KV base C kuadrat dibagi dengan MVA base C. Itu kan ya. Berarti 69 KV kuadrat dibagi 10 MVA. Ini kan sama dengan 10 MVA ya. Hasilnya adalah 476,1. Boleh bantu untuk dikoreksi, dihitung juga ya. Nah, ini ohm. Nah, maka kita bisa menghitung impedansi per unit dari beban. Ya. ZC per unit sama dengan 300 ohm dibagi dengan base-nya. Ini kan aktualnya ya. Base-nya 476,1 ohm. Hasilnya adalah 0,63 per unit. Nah, maka kita bisa menggambar circuit ekuivalen dari trafo. Ya. Dari trafo atau dari sistem secara keseluruhan berarti kita bisa masukkan. Ini kan nilai reaktansi ya. Ini kan reaktansi ya. Maka kalau reaktansi itu kan berarti komponen imajiner. Nah, 10% berarti J 0,1 itu. Nah, ini untuk trafo yang kedua. Berarti kan J 8% itu kan 0,08 ya. Nah, ditambah bebannya. Ini semua dalam satuan U. Nih. Berarti bebannya tadi 0,63. Nah, di bebannya tidak memakai J karena dia bebannya resistif gitu. Beban resistif 300 ohm. Ya. Sampai sini soalnya sebetulnya sudah terjawab. Ada pertanyaan untuk contoh soal ini? Nah, kalau kita mau membuktikan misalnya bagaimana kalau pengukurannya dari sisi B sama sisi C, itu bisa. Ya, kita mau tahu nih apakah per unitnya sama. Nah, kita coba. Pengukuran di sisi B. Berarti kita hitung dulu Z base B. Z base B. Berarti kan KV base B kuadrat dibagi MVA base. Maka 138 KV kuadrat dibagi dengan 10 MVA. Sama dengan 1904,4 ohm. Nah, sama seperti tadi. Kita
kita hitung berapa sih beban 300 ohm itu kalau kita lakukan pengukuran di sisi B. Gitu. Maka harus dikalikan dengan perbandingan tadi, perbandingan lilitannya atau perbandingan tegangannya, salah satu boleh. Misalnya kita pakai basisnya dari dayanya ya. Jadi acuannya akan selalu ke C. Gitu. Kalau yang ditanya misalnya di sisi A, berarti kita harus hitungnya 3 kali ya. Ke sisi B dulu, baru ke sisi ke sisi A. Gitu. Nggak bisa dari C langsung ke A. PB kuadrat per ZP sama dengan VC kuadrat per ZC. Maka ZP-nya sama dengan PB kuadrat PB per VC kuadrat dikali ZC. Nah, jadi acuannya akan selalu ZC. Nah, di sini masih dimasukkan dalam satuan ohmnya ya. Karena kita masih tegangannya juga kita masukkan yang base. Di 69. Oke. Ini hasilnya adalah 1200 ohm. Karena ini kan 2 kuadrat ya. 2 dikuadratkan 4. 4 kali 300. 1200. Nah, maka ZB per unitnya nilai yang sebenarnya dibagi dengan nilai base. Nah, ini hasilnya juga 0,63 PU. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi itu ya yang kita bisa lebih mudah kalau kita menganalisa sistem ya, kalau dalam satuan per unit. Karena sama saja beban itu akan 0,63 PU. Di record videonya saya di sana sampai menurunkan sampai ke sisi A-nya ya. Nanti tinggal dilihat aja. Caranya sama seperti pengukuran di sisi B, nanti dari sisi B itu ditransformasikan ke sisi A. Oke, saya minta waktu 1 menit untuk minum sebentar. Sambil dipahami ya, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Baik, Bu. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Sebelum kita lanjut ke trafo yang 3 fasa. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk nilai base untuk daya S-nya itu memang di satuan MVA ya, Bu ya? Iya, Masuk satuannya satuan. MVA. Itu emang pakem rumusnya ya, Bu ya, MVA ya, Bu?
Iya. Iya, betul. Oke. Karena yang masuk di sana harus, S ya, daya semuanya, kesatuannya MVA. Karena kan untuk menghitung Z-nya, karena biasanya tegangannya itu Kv, ya, K itu kan 10⁻3, kalau dikuadratkan itu kan berarti pangkat 6. Nah, supaya dia sama, ya maka pembaginya sebaiknya juga dalam satuan M, gitu. Supaya lebih mudah saja sebetulnya. Oke, kita lanjut ke trafo 3 fasa. Trafo 3 fasa sebetulnya prinsipnya sama ya dengan yang 1 fasa untuk transfer impedance-nya. Tinggal ditambahkan dengan, apa namanya, prinsip konfigurasi Y delta-nya, gitu. Jadi trafo itu kan ada 4 kemungkinan konfigurasi ya. Konfigurasi primer dan sekunder maksudnya. Misalnya di sisi primer sama sisi sekundernya, misalkan di sini Y delta, Y delta, delta Y, delta gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Mana yang line to line, mana yang line to netral, nah seperti itu ya. Contoh yang paling sederhana itu kalau contohnya yang YY atau hubung bintang ya. Yaitu bebas aja istilahnya, yang penting sama. Nah, misalnya di sini ya, diketahui misalnya, tegangannya 66 kV. Nah, 66 kV itu kan biasanya adalah nilai, jadi yang tertulis di ratingnya itu adalah line to line-nya, gitu. Nah, kita lihat bahwa konfigurasi ini berarti kesesuaian antara primer sama sekundernya berarti line to netralnya. Ya, maka harus dibagi dengan akar 3, yaitu 38,1 kV, ya. Nah, terkait dengan sisi pembebanan juga misalnya di sini contohnya dia bebannya itu seimbang 0,6 ohm di setiap fasa. Berapa sih dia yang terbaca di sisi primer? Ya sama seperti yang sebelumnya, jadi harus dikalikan dengan N kuadratnya. Karena ini di sini perbandingannya 1:10 ya. Kalau dikuadratkan 100, maka di sisi primer dia akan terukur 60 ohm gitu. Ya. Jadi 60 ohm itu bukan berarti di primer itu dibebankan ya, tapi beban di sisi sekunder yang dirasakan di sisi primer itu sebesar berapa? Sebesar 60 ohm. Karena kalau beberapa buku itu menyebutkan atau istilahnya itu adalah transfer impedansi, ya, transfer impedans. Nah, nanti yang lebih kompleks itu dari masing-masing konfigurasi. Jadi tinggal kita lihat gambarnya paling apa ya, supaya lebih mudah misalnya kita lihat di gambar, trafonya, ya. Contohnya misalnya ini yang sisi, yang YY ini sama yang seperti yang tadi ya. Kalau ini berarti nggak ada faktor pengali akar 3 karena masing-masing sama gitu ya, bersesuaian. Nah, untuk yang delta-delta itu masing-masing berarti harus dibagi dengan akar 3 ya. Tapi karena dibagi akar 3-nya di kedua sisi, maka nanti perbandingannya juga akan tetap pada ujungnya. Nah, yang agak sedikit tricky ya atau agak sedikit repot itu yang beda konfigurasi. Jadi Y delta atau delta Y. Nah, itu agak sedikit berbeda. Tinggal kita lihat gambarnya.
Misalnya kalau yang ini dipindah. Misalnya yang di sisi yang ini ya, Y delta, ini kan PLN-nya. Kita lihat di sini kan VLN nih, V line to neutral. Nah, dia bersesuaiannya sama apa? Di sini kan bersesuaiannya sama line to line-nya ya. Nah, maka pembandingnya adalah VLN dibagi V line to line-nya di sisi sekunder. Nah, yang di sisi sekunder itu yang simbolnya huruf kecil. Ya. Inilah yang sebanding dengan N1 per N2 gitu. Jadi kita lihat patokannya tuh di sini. Ya. Mana yang bersesuaian lilitannya. Nah, kalau dia salah satunya line to netral, berarti kalau kita punyanya line to line, berarti harus dibagi akar 3 kan? Maka menjadi V line to line huruf besar dibagi akar 3. Nah, sisanya tetap itu kan N1 per N2 gitu kan. Nah, maka kalau kita mau memindahkan akar 3-nya, ini bisa kita kalikan dengan akar 3 ya. Maka menjadi VLL besar per VLL kecil sama dengan akar 3 dikali N1 per N2. Gitu. Maka inilah yang menjadi penurunan rumus ke sini. Gitu. Ini jadi ini rumus jadinya. Nah, nanti di UTS, teman-teman nggak perlu menurunkan rumusnya. Jadi kan nanti kan UTS-nya open all ya. Boleh buka PPT, boleh buka catatan. Nanti langsung lihat konfigurasinya apa, langsung gunakan rumus yang jadi gitu. Y delta, berarti langsung aja pakai rumus ini gitu. Yang tidak perlu diturunkan. Oke, ini kelas Q sama AF ya. Mungkin untuk AF sedikit saya jelaskan terkait dengan UTS. Kelas AF itu UTS-nya nanti di hari Senin ya. Bisa disimak, bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Monitor. Oke. Ya, nanti kelas AF, ini kan karena baru masuk juga ya, baru pertama. Mungkin saya jelaskan juga, UTS-nya itu nanti di Teams. Ya, kalau untuk yang kelas Q mungkin udah familiar lah ya, udah paham. Jadi UTS-nya itu di Teams, di jam yang sesuai dengan jam perkuliahan. Ya, kalau ini kan jadwalnya jam 7 ya sebenarnya. Maka nanti jam 7 malam akan muncul assignment UTS. Nah, nanti di sana akan ada soal dan nanti jawabannya harus dimasukkan ke sana juga. Jadi bukan di-upload di bagian files ya, tapi dikumpulkan di assignment yang sama. Soalnya itu saya kemarin settingnya sebetulnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam. Tapi saya berikan tambahan 30 menit untuk estimasi scan dan upload. Karena pengerjaannya nanti boleh tulis tangan di HVS atau di kertas folio, asalkan tulisannya jelas. Nanti di-scan dalam satu file PDF itu di-upload di assignment tersebut. Scan-nya boleh pakai handphone, boleh, yang penting jelas gitu ya. Dan dikumpulkan dalam bentuk satu file PDF. Jadi kalau misalnya terdiri dari 3 halaman, jangan masing-masing halaman menjadi satu file gitu, tapi digabungkan menjadi satu file yang di-upload di assignment-nya. Dan juga yang penting adalah jangan lupa untuk klik turn in ya. Jadi kalau belum di turn in itu belum tersubmit, baru masih draft, berarti belum kekirim ke dosennya. Nanti ini mungkin menjadi perhatian juga ya, untuk matkul-matkul lain juga seperti itu. Jangan lupa untuk klik turn in karena khawatir dosennya kalau nggak di turn in nggak ngecek gitu, nggak konfirmasi ke mahasiswanya sehingga dianggapnya tidak mengerjakan.
Gitu, padahal hanya lupa klik aja gitu ya. Nah, nanti berarti waktunya adalah 2 jam, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, harus sudah diselesaikan. Materinya adalah permodelan generator dan permodelan trafo 1 fasa dan trafo 3 fasa yang hari ini. Oke ya, untuk teknis UTS ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kelas Ki tetap ya, hari Selasa jam 5. Bu, izin tanya Bu, Iya, silakan. Bu terkait yang ini turn in di assignment itu Bu. Kebetulan saya selama ini pakai tablet, jadi apa mau konfirmasi Bu? Nah di tim saya itu nggak ada pilihan turn in, yang ada hand in. Apakah itu sama Bu ya? Oh, Fungsi hand in ya? tombolnya itu. Iya Bu. Mungkin sama sih kayaknya ya. Sama kayaknya. Oh iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Dari saya Bu Ginas mohon izin untuk waktunya Ibu, Iya. karena kami ini banyakan yang sudah bekerja, apa tidak dikasih waktu yang lebih panjang lagi Bu ya? Artinya kalau itu malam kemungkinan teman-teman ada yang baru pulang kerja segala macam, Iya. belum cukup waktunya kalau 2,5 jam itu Bu. Apa bisa dikumpulkan untuk besoknya lah artinya, besok paginya paling lambat atau bagaimana gitu Bu? Gitu ya? Iya Bu, karena lokasi teman-teman bekerja kan kadang-kadang ya pulang memang betul 4:30, kadang ada yang jarak jauh atau ada yang tugas. Seperti kemarin saya lagi ada, perjalanan dinas seperti itu. Kemungkinan ya saya kan tidak tahu juga teman-teman apakah semua standby di kantor atau bagaimana. Itu aja Bu, mungkin dibijaksanai, waktunya mungkin, besok pagi lah gitu Bu. Terima kasih Bu Gina. Oke. Gini, terkait dengan UTS, kalau strict-nya kan seperti itu ya. Oke, saya kasih kebijakan untuk sampai jam 12 malam aja kali ya? Karena kan besok paginya juga kerja juga, ya. Cuma, gini maksudnya, dengan saya memberikan kebijakan seperti ini, jangan terus menjadi acuan bahwa dosen lain juga akan melakukan, karena ini kebijakan tiap dosen ya, bisa beda-beda. Ada juga dosen yang strict, misalnya nggak mau kasih perpanjangan waktu, ya mohon untuk diikuti kebijakan dosen tersebut. Karena UTS ini kan sebetulnya sudah masuk ke kalender akademik ya, dengan timeline yang, tidak berubah. Jadi seharusnya timeline UTS itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kecuali kalau memang ada yang urgent ya, misalnya, tiba-tiba ada gangguan sehingga harus mengurus itu di tempat bekerja, atau mendapatkan surat tugas tertentu, sehingga tidak bisa mengumpulkan di jam yang tepat waktu, itu bisa disampaikan ke saya asalkan jelas, ada surat tugasnya, ada nama Bapak Ibu sekalian di dalamnya, itu boleh disampaikan, gitu. Nah untuk, mata kuliah saya, oke saya berikan kelonggaran, mungkin sampai di hari yang sama saja ya Pak ya, di jam 12 malam, karena pun besoknya juga harus kerja juga, kemudian malamnya juga ada mata kuliah yang lain gitu. Jadi saya nggak mau untuk terlalu lama karena, ada dosen lain juga yang punya hak untuk itu, kemudian kami juga ada deadline untuk koreksi ya, dari bagian akademik ada deadline untuk koreksi dan batas input nilai, tanggal batas input nilai, jadi harus tetap kita harus mengikuti timeline yang ada di kalender akademik seperti itu, Pak. Mungkin kita sama-sama ambil jalan tengahnya ya, yang sama-sama enak seperti apa. Itu mungkin. Cuma yang menjadi catatan buat saya itu, kebijakan ini jangan sampai dijadikan acuan di mata kuliah lain, karena ini
hanya keputusan dari saya, gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ginas. Betul Bu, jadi terima kasih banyak, saya setuju. Jadi pengumpulan tugasnya paling lambat di hari yang sama pukul 00 ya. Artinya cukup sih Bu waktu segitu. Artinya memang betul Bu, artinya kita itu pasti lebih banyak mengerjakannya di malam hari. Artinya setelah mandi, setelah makan gitu Bu, jadi supaya lebih tenang, lebih pekerjaan kantor udah selesai gitu Bu. Terima kasih Bu, kebijaksananya menurut saya sudah bagus. Demikian Bu. Oke. Oke. Iya Pak. Karena saya juga merasakan sih kuliah sambil kerja. Jadi saya paham, bagaimana setelah bekerja harus ujian. Oke, mungkin itu ya, selingan saja, mengenai teknis UTS. Harapannya kalau misalnya ada yang mau, ibaratnya ditanyakan, seperti Pak Sutrisna tadi, ya boleh ditanyakan sekarang. Jadi jangan nanti ketika pelaksanaannya, "Bu, saya boleh nggak ini, saya boleh nggak itu?" Gitu ya. Jadi silakan kita semacam buat perjanjian lah ya sekarang, yang sama-sama kita harus, laksanakan gitu, ya. Nanti berarti di assignment-nya akan saya setting juga, pengumpulannya misalnya bisa turn in sampai jam 12 malam. Di luar dari jam 12 malam sudah terblok secara otomatis, gitu. Oke. Dan semua dikumpulkannya di assignment ya? Saya tidak, jangan dikumpulkan by WhatsApp atau email karena takutnya khawatir selip. Oke, kita coba ke satu contoh ya. Satu contoh analisa trafo 3 fasa konfigurasi Y delta. Nah, ini ada nanti, soalnya dalam bahasa Indonesia ya, ini saya cuma ngambil dari buku aja. Jadi di sini bahasa Inggris, tapi nanti soal ujian bahasa Indonesia. Ada trafo 3 fasa, ya kita langsung tuliskan apa yang diketahui saja. Jadi saya selalu menganjurkan ya, untuk kalau ada soal cerita itu dituliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Supaya kita itu sebetulnya mempermudah, nanti ketika kita mau menjawab, dari yang diketahui ini kita bisa pakai rumus yang mana, gitu. Ini trafo 3 fasa. Kemudian ratingnya 25 MVA di masing-masing fasa, berarti totalnya 75 ya, 75 MVA. Kemudian di sini ada rating tegangan, ini V primernya, ya, ini V sekundernya. Berarti VP, lebih mudah itu kita gambarkan dulu karena ini konfigurasinya Y delta. Supaya kita tahu mana, kumparan yang bersesuaian. Ini konfigurasi sorry. Konfigurasi Y. Ini ya. Kalau di primer itu biasanya notasinya huruf besar, maka kita namakan A, B, C, dan netral, karena dia Y ya. Nah, netralnya kan jadi 1 ya kalau Y, maka ini kita hubungkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini VP-nya. Kemudian di sisi sekundernya dia delta. Nah, kita gambarkan delta itu seperti apa.
Nah, kalau delta kan berarti ujungnya ini ketemu menjadi B gitu ya. Nah, ujungnya ini menjadi C. Ini A, ini B, ini C. Nah, ini kan berarti ujungnya dia akan terhubung kembali ke sisi A ya. Nah, kan delta ya. Oke, nah berarti di sini kita bisa lihat bahwa sorry, ini untuk yang sekunder pakai huruf kecil. A, B, C. Ini V sekundernya, VL. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk di sisi primer, dia kan 38,1. Ya, 38,1 itu adalah tegangan fasa. Ya. Jadi tegangan fasanya itu 38,1. P fasa di sisi A 38,1 kV. Fasa itu adalah dari ABC-nya ke netral gitu. Itu yang diketahui berarti. Sedangkan untuk 38,1 di sisi sekunder ini adalah line to line. Ya kan ya? Karena ini kan dari A ke B-nya line to line-nya. Maka dia VAB sama dengan 3,81 kV. Nah, diketahui lagi adalah trafo ini terhubung dengan beban seimbang 3 fasa 60 ohm. Nah, dengan bebannya itu berupa resistor yang terhubung secara Y. Nah, berarti kita gambar. Gambar ya. Beban terhubung secara Y. Nah, ini ground. Ini berarti terhubung ke A. Ya, ini terhubung ke B. Ini terhubung ke C. Gitu. Di mana ini masing-masing 0,6 ohm. 0,6 ohm, 0,6 ohm. Ini kalau kita ambil di sini N juga ya, ini 38,1 kV. Nah, ini dari A ke B-nya itu 3,81 kV. Gitu. Bu Gines, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Oke. Dalam memahami soal seperti ini, Bu, itu kan ada 38,1, terus garing 3,81. Bagaimana kita bisa memahami 38,1 itu adalah tegangan pasa, kemudian yang kedua 3,81 itu tegangan antar pasa atau AB ya, Bu. Apakah ketika misalkan hubungannya bintang, itu langsung yang di tegangan di situ langsung tegangan pasa, kemudian yang delta itu adalah A ke B, atau seperti apa, Bu? Mohon penjelasan. Iya, betul. Betul. Jadi kalau yang hubung bintang, maka 38,1-nya kV, ini adalah fasanya. Sedangkan yang 3,81 itu kan berarti delta ya, berarti antar fasanya, V line to line-nya. Nanti pengaruhnya apa? Berarti di sini yang sebanding dengan kumparan atau sebanding dengan lilitan itu adalah fasa sama line to line-nya. Gitu. Betul. Caranya seperti itu. Kalau Y berarti dia langsung fasa. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, kemudian diketahui apalagi nih Z load ya. Z load dari sisi LV berarti ya. Ini 0,6 ohm.
Masih ingat ya tadi kalau misalnya ini kita lakukan pengukuran ke sisi primer, maka harus dikali perbandingan lilitannya dikuadratkan ya. Ini kan perbandingan lilitannya berapa? 10 ya. Maka dikuadratkan 100. Berarti ZH dari sisi HV-nya itu 60 ohm. Contoh sebelumnya. Nah, kemudian diminta untuk kita menganalisa dengan basisnya 75 MVA. Berarti MVA base-nya 75 MVA. Ya, atau berapa buku bilangnya S-base. Nah, kemudian KV base-nya di sisi HV itu adalah, nah, dilihat di sini. 66 kV for the high voltage side of transformer. Berarti 66 kV dari sisi dikatakan bahwa base tegangannya itu adalah 66 kV dari sisi tegangan tinggi. Nah, 66 kV ini kan sebetulnya kalau dibagi akar 3 maka hasilnya sama ya. 66 dibagi akar 3. Maka 38,1 juga. 66 kV per akar 3 sama dengan 38,1. Karena dia masukkan di sini line to line. Ya, sehingga sebetulnya kita bisa masukkan KV base di sisi tegangan tingginya ya sudah. Berarti bisa dimasukkan 38,1 kV saja. Sama dengan tegangan nominalnya. Gitu. Ini mengecoh saja sebetulnya. Dan kalau di sisi tegangan rendah dia katanya mengikuti dari spesifikasinya. Diminta untuk menghitung yang pertama adalah per unit resistance of load dari low voltage-nya. Berarti Z yang pertama yang ditanya adalah ZLV dalam PU. Ini kan diketahui sudah dalam ini ya, dalam ohm. Nah, berapa kalau dalam per unitnya? Kemudian yang kedua ditanya the load resistance in ohm refer to high voltage side. Berarti Z HV dalam satuan ohm. Nah, kita udah dapat nih ya. Tadi nih 60 ohm. Udah terjawab. Kemudian yang C itu ditanya per unitnya. Berarti ZHV dalam per unit. Gitu. Berarti kita tinggal hitung saja. Yang A ya. Yang A adalah ditanya tadi ZLV dalam per unit. Berarti kita hitung Z base-nya dulu ya. Z base dalam LV. Berarti KV base low voltage kuadrat dibagi MVA base. Nah, kalau sampai sini sebetulnya prinsipnya sama seperti yang trafo satu fasa. Yang dimasukin 3,81 kV kuadrat dibagi dengan 75 MVA. Nah, hasilnya adalah 0,193. Maka tadi kan ZLV-nya dalam ohm itu 0,6 ohm ya.
Nah, maka ZLV dalam per unit, maka nilai Z aktual LV dibagi dengan Z base LV. Berarti 0,6 ohm dibagi 0,193 ohm sama dengan 3,1 PU. Nah, tadi yang di sisi B-nya sudah terjawab ya. ZHV-nya dalam ohm itu adalah 60 ohm. Sama dengan 60 ohm. Nah, tinggal yang C. Yang C itu kan ditanya ZHV dalam PU. Ya, sama caranya seperti yang poin A. Kita cari base-nya dulu. Z base LV berarti KV base HV ya. HV kuadrat dibagi MVA base. 38,1 KV kuadrat dibagi 75 MVA. Sama dengan 19,3548. Maka ZHV dalam per unit sama dengan nilai aktualnya, berarti yang ini ya. 60 ohm dibagi 19,3548. Hasilnya sama, 3,1 per unit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Ya. Maaf, Bu, sedikit kurang paham yang untuk KV base itu, untuk yang hubungan delta ataupun hubungan bintang itu kita menentukan KV base-nya itu menggunakan V line atau V delta bagaimana ya, Bu? Dia menggunakan dari sebetulnya gini. Ini di soalnya dia ditentukan nih. Ya, bahwa gunakan base-nya 66 kV untuk tegangan tinggi. Tekannya. Nah, tapi 66 kV ini itu line to line. Jadi ingat, kalau misalnya di soal ya, ini triknya. Kalau misalnya di soal diketahui misalnya suatu sistem dengan tegangan bus 30 kV. Nah, 30 kV ini kalau misalnya sistemnya 3 fasa, itu kita harus selalu berpatokan itu line to line. Ya. Selalu line to line. Sehingga kalau kita mau menghitung dalam fasa, maka harus dibagi ke akar 3. Nah, untuk kasus soal ini, dia ngasih tahu bahwa gunakanlah 66 kV ini sebagai base di sisi tegangan tinggi. Gitu. Nah, sisi tegangan tingginya kan yang 38,1 ya. Nah, yang masuk ke yang masuk dengan perbandingan lilitannya ini, dia kan line to netralnya. Nah, maka yang di sini diketahui itu line to line. Sehingga harus kita bagi dengan akar 3. Ya, maka di sini dibagi 38,1. Nah, ternyata apa yang diminta untuk digunakan sebagai tegangan B sama dengan tegangan nominal dari primer, gitu.
Ini sebetulnya untuk mengecoh saja. Tapi kalau misalnya tidak dikasih tahu ya, tidak dikasih tahu nilai KV-base-nya, biasanya gunakan saja tegangan nominalnya. Gitu. Contohnya seperti yang ini tadi ya. Misalnya tidak diketahui, tidak dibilang gunakan KV-base ini, ya gunakan saja sesuai nominalnya. Gitu. Ini kebetulan kan sama juga ya. Gitu. Biasanya KVA-base sama MVA-base itu digunakan tegangan nominalnya, kalau tidak diketahui. Tapi kalau diminta ada suatu nilai tertentu, ya gunakan itu. Ya sama seperti yang ini, dia diminta menggunakan MVA base-nya 75 MVA. Itu sebetulnya kan sama aja, karena 3 transformer itu masing-masing kumparannya 25 MVA, berarti dikali 3 juga 75. Jadi soal ini sebenarnya mengecoh saja, kalaupun kalimat ini tidak ada, kita bisa gunakan rating-rating yang sudah diketahui untuk sebagai base-nya, gitu. Tapi sebenarnya tidak ada aturan baku ya, base itu harus pakai nilai, ini atau tidak sesuai dengan spesifikasi pun bisa, gitu, asalkan diterapkan sama di antara sisi primer sama sekundernya. Tapi akan lebih mudah atau paling mudah kita gunakan nominalnya saja, gitu. Udah Baik Bu, jelas? berarti yang sisi sekunder tadi line to line yang dipakai Bu ya berarti karena Iya. delta dia. Iya, betul. Betul. Karena itu yang bersesuaian dengan, kumparannya, gitu. Mana yang bersesuaian, itulah yang digunakan di perhitungan. Makanya gambar ini tadi saya gambar itu supaya kita tahu mana sih yang sebanding gitu. Oh, yang sebanding itu ternyata dari kumparan primer itu line to netralnya, di sekundernya line to line-nya, gitu. Baik Bu, berarti kalau misalnya kumparan yang primernya tadi delta juga berarti kita pakai 66 kV itu tadi ya Bu ya? Iya. Betul. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Nanti kalau misalnya kita mau menganalisa berapa sih tegangan yang masuk di sisi beban misalnya gitu. Nah, ini berarti kalau di sisi beban 3,81-nya dia akan masuk line to line juga ya. Itu. Sehingga kalau misalnya ditanya berapa tegangan line to neutral di sisi beban, kita harus bagi lagi 3,81 itu dengan akar 3. Gitu. Makanya tadi di awal kita pahami dulu konsep trafo satu fasa dulu nih, bagaimana transfer impedansinya dan lain-lain. Tinggal untuk ke analisa trafo 3 fasa, prinsip itu sama kita gunakan dengan kita memperhatikan konfigurasinya. Itu saja sebetulnya. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya sampai di sini, sampai materi ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk siang hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih telah melaksanakan perkuliahan dengan baik. Saya mohon maaf untuk waktunya jadi diganti, karena kemarin berhalangan mengajar di hari Selasa ada rapat yang urgent di prodi. Selamat untuk mempersiapkan UTS-nya. Silakan dipelajari baik-baik dari contoh-contoh soal yang sudah pernah kita bahas bersama. Kalau misalnya bingung, di-play lagi rekamannya. Kalau misalnya masih bingung juga, boleh tanya saya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.